Halo Sobat Bola, selamat datang kembali di Raftel Sport, tempat di mana drama lapangan hijau diceritakan lebih dari sekadar skor akhir. Hari ini, tepat pada tanggal 4 Mei 2026, lembaran sejarah kasta tertinggi sepak bola Italia kembali ditulis ulang dengan tinta biru hitam yang menyala terang. Kota Milan secara de facto telah terbelah, dan bagi separuh penduduknya, malam ini adalah malam tanpa tidur. Ya, Sobat Bola, Inter Milan secara resmi, sah, dan meyakinkan, mengunci gelar kebanggaan, Scudetto Serie A musim 2025-2026. Di pekan yang seharusnya menjadi ajang saling tikung yang mendebarkan, kita justru disuguhkan sebuah antiklimaks bagi para penantang gelar. Inter Milan menuntaskan tugasnya dengan elegan, membungkam Parma 2-0 di hadapan puluhan ribu pemujanya sendiri. Sementara itu, di tempat lain, kutukan seolah menghampiri para rival. AC Milan lulu lantak di markas Sassuolo dengan skor 2-0, dan si Nyonya tua, Juventus, secara mengejutkan ditahan imbang 1-1 oleh Hellas Verona di kandang sendiri. Tiga hasil ini bukan sekadar angka di papan skor. Ini adalah vonis mati bagi harapan para pesaing, dan karpet merah bagi skuad asuhan Christian Cifu menuju podium juara. Bagaimana atmosfer magis di San Siro saat peluit panjang dibunyikan? Apa yang membuat mental AC Milan dan Juventus hancur berkeping-keping di momen paling krusial? Siapkan kopi kalian, duduk yang manis, dan mari kita bedah malam penobatan Sang Raja Italia. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan update terpanas dari kami. Kita awali dari pusat gempa malam ini, Stadio Giuseppe Meazza. Sejak peluit kick-off belum dibunyikan, atmosfer stadion sudah terasa sangat berbeda. Ada ekspektasi raksasa yang menggantung di udara. 70.000 lebih tifosi nerazzurri bernyanyi tanpa henti, menciptakan dinding suara yang mengintimidasi siapapun yang datang sebagai lawan. Mereka tahu, kemenangan atas Parma adalah kunci emas untuk membuka peti harta karun Scudetto. Parma datang bukan untuk mengalah, mereka memberikan perlawanan yang sangat alot dan membuat barisan penyerang Inter harus bekerja ekstra keras memutar otak. Namun, disinilah letak perbedaan antara tim penantang dan tim bermental juara. Kunci kemenangan malam ini bukan semata-mata pada penguasaan bola, melainkan pada kejelian seorang Christian Cifu di pinggir lapangan. Sang alenator menunjukkan mengapa manajemen begitu mempercayainya untuk memimpin proyek besar ini. Cifu mengambil keputusan krusial dan berani, menyimpan sang kapten, Lautaro Martinez, dan baru melepaskan El Toro dari kandangnya pada babak kedua. Keputusan rotasi ini terbukti menjadi master stroke. Kehadiran Lautaro dengan tenaga segar di babak kedua langsung mengubah psikologis pertandingan. Saat skor 2-0 terpampang di papan skor dan wasit meniup peluit panjang, San Siro meledak. Tangis haru pecah. Lautaro Martinez tersungkur di atas rumput, meresapi momen monumental ini. Di sisi lain, Christian Cifu ditarik ke dalam pelukan hangat para staf dan pemain. Ini adalah gelar Scudetto pertamanya sebagai manajer utama, sebuah pembuktian absolut bahwa tangan dinginnya sukses mengembalikan hegemoni Inter Milan di tanah Italia. Pesta kembang api mewarnai langit Milan, memastikan bahwa kota ini, setidaknya untuk musim ini, mutlak berwarna biru hitam. Ironi yang menyakitkan terjadi beberapa kilometer dari gegap gempita San Siro. Di saat Inter Milan mempersiapkan panggung juara, awan hitam pekat justru menelan sang tetangga sebelah, AC Milan. Bertandang ke Mapei Stadium, Rossoneri memikul beban yang sangat berat. Mereka tidak hanya harus menang melawan Sassuolo, tetapi juga berdoa agar Inter terpeleset. Namun, sepak bola seringkali kejam. Alih-alih memberikan tekanan balik, Milan justru hancur oleh tekanan yang mereka buat sendiri. Sassuolo kembali membuktikan status mereka sebagai pembunuh raksasa. Kekalahan 2-0 ini bukan sekadar soal kalah taktik, sobat bola. Ini adalah potret nyata dari keruntuhan mental sebuah tim di bawah tekanan yang masif. Para pemain Milan terlihat bermain dengan kaki yang berat. Tidak ada determinasi, tidak ada percikan api perlawanan yang biasanya menjadi ciri khas Il Diavolo Rosso. Kreativitas di lini tengah seolah menemui jalan buntu, dan pertahanan mereka terlalu mudah dieksploitasi oleh serangan balik cepat khas Sassuolo. 2 gol yang bersarang di gawang Milan adalah hukuman atas kesalahan-kesalahan elementer dan hilangnya fokus di momen krusial.
Kekalahan ini secara matematis memang mengubur mimpi juara mereka, tetapi dampaknya jauh lebih dalam dari itu. Ini adalah pukulan psikologis telak. Manajemen Milan harus segera melakukan evaluasi darurat. Kedalaman skuad yang timpang dan mentalitas bertanding saat menghadapi tim papan tengah terbukti menjadi penyakit kronis yang menggerogoti peluang mereka musim ini. Jika tidak ada perombakan besar di bursa transfer musim panas nanti, Milan akan kesulitan untuk kembali bersaing di jalur juara musim depan. Beralih ke kota Turin, cerita yang tak kalah mengecewakan datang dari kubu Juventus. Menjamu Hellas Verona di Allianz Stadium, di atas kertas, ini seharusnya menjadi laga yang sangat mudah bagi Bianconeri. Kemenangan mutlak dibutuhkan untuk menjaga gengsi dan mengamankan posisi strategis di klasemen akhir. Namun, alih-alih menampilkan pertunjukan yang menghibur bagi para Juventini, Juventus justru kembali terjangkit penyakit inkonsistensi yang sudah menjadi borok mereka sepanjang musim. Hasil imbang 1-1 melawan tim yang sedang berjuang menghindari degradasi di kandang sendiri adalah sebuah daung rade yang sulit diterima oleh publik Turin. Juventus sebenarnya memegang kendali permainan. Mereka dominan, mereka menekan, dan mereka berhasil mencuri keunggulan lebih dulu. Namun, setelah unggul, DNA pembunuh yang selama ini melekat pada si nyonya tua seolah menguap begitu saja. Mereka lengah, menurunkan intensitas, dan membiarkan Verona menemukan ritme permainan. Hukuman atas kelengahan itu dibayar mahal dengan gol balasan dari Verona yang membuat seisi stadion terdiam. Hasil imbang ini memicu badai kritik. Para pendukung mulai mempertanyakan arah dari proyek klub ini. Mengapa tim dengan materi pemain bertabur bintang kesulitan mempertahankan keunggulan melawan tim papan bawah? Ini bukan lagi masalah teknis, melainkan masalah mentalitas. Juventus kehilangan identitas, fino alla fine, sampai akhir, yang selama ini menjadi semboyan kebanggaan mereka. Sobat bola, melihat hasil dari ketiga pertandingan kunci hari ini, rasanya tidak ada yang bisa menyangkal bahwa Inter Milan adalah pemenang mutlak yang paling layak mengklaim tahta Serie A 2025-2026. Scudetto ini adalah buah dari konsistensi tingkat tinggi. Saat Milan kehabisan bensin dan Juventus tersandung oleh batu kerikil, Inter Milan di bawah asuhan Christian Cifu melaju layaknya lokomotif kereta peluru yang tak bisa dihentikan. Cifu berhasil menciptakan harmoni yang luar biasa di dalam ruang ganti. Ia tidak hanya mengandalkan starting 11, tetapi memaksimalkan seluruh kedalaman skuad. Kebijakannya yang berani mengambil risiko, seperti skema pergantian Lautaro hari ini, menjadi kunci yang membuka jalan buntu di laga-laga krusial. Gelar ini menjadi penanda dimulainya sebuah era baru. Cifu telah membuktikan kapabilitasnya, dan Inter Milan kini berdiri kokoh sebagai kekuatan paling menakutkan di ranah domestik. Bagi para intristi, nikmatilah malam ini. Rayakanlah kerja keras para pahlawan kalian, karena gelar ini didapatkan dengan keringat, air mata, dan determinasi baja. Itulah rekapitulasi epik dari hari penentuan Scudetto Serie A. Inter Milan berpesta, sementara Milan dan Juventus harus menundukkan kepala. Sekarang, giliran kalian yang bersuara. Bagaimana pendapat kalian tentang strategi rotasi dari Christian Cifu musim ini? Apakah ia sudah pantas disandingkan dengan deretan manajer elit Eropa lainnya? Dan bagi fans Milan serta Juventus, siapa pemain incaran yang wajib didatangkan musim depan agar tim kesayangan kalian bisa balas dendam? Langsung saja spam kolom komentar di bawah dengan analisis tajam kalian. Kita jadikan kolom komentar ini sebagai forum diskusi sepak bola paling panas. Jangan lupa klik like kalau kalian suka dengan video ini, share ke teman-teman nobar kalian, dan pastikan tombol subscribe sudah menyala agar Raftel Sport bisa terus menyajikan konten dokumenter dan berita bola terbaik untuk kalian semua. Terima kasih banyak sudah menonton sampai habis. Sekali lagi, congratulazioni untuk Inter Milan, dan sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam olahraga!